kita memulai pembahasan kita, saya rindu dan sangat senang untuk membagikan suatu renungan doa. Renungan doa kita pada Sabat sore yang indah ini, saya ambil dari buku The Great Controversy, halaman 480, paragraf yang pertama. Pena inspirasi dari Nabi kita, Ellen G. White, mengatakan sebagai berikut. Dalam upacara bait suci duniawi, hanya mereka yang datang ke hadirat Allah dengan pengakuan dosa dan pertobatan, dan yang dosa-dosanya melalui darah korban dipindahkan ke tempat kudus yang mendapat bagian dalam upacara pendamaian pada hari itu. Jadi, hari besar pendamaian yang terakhir dan pada pengadilan pemeriksaan, kasus yang akan dipertimbangkan hanyalah mereka yang mengaku umat Allah. Pengadilan orang-orang jahat adalah pekerjaan terpisah dan tersendiri, dan akan terjadi pada waktu kemudian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama diadili. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 1 Petrus 4 ayat 17. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan ini kita melihat, kita dibawa kembali untuk mengingat akan sistem upacara bayangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu dahulu kala, di mana mereka yang melayani di dalam bait suci duniawi, di mana pengakuan dosa mereka, dan pertobatan mereka melalui darah korban dibawa ke tempat kudus setiap hari. Pada waktu hari pendamaian yang berlangsung hanya 1 hari, setahun sekali, tanggal 7, ya, tanggal 10 bulan 7, bulan Yahudi, tahun Yahudi, itu adalah hari penghapusan dosa. Di sini kita dinasihatkan bahwa pada hari pendamaian yang terakhir dan pada pengadilan pemeriksaan, kapan itu? Sebagai orang-orang Masehat pada hari ke-7 kita tahu bahwa sudah berlangsung sejak 1844. Hari pendamaian, grafirat yang terakhir, yang Yesus laksanakan sebagai imam besar bertugas dalam bilik yang maha suci Ka'bah kesucian surga. Kasus yang akan dipertimbangkan adalah mereka yang mengaku umat Allah, saudara. Dan pengadilan orang jahat adalah terpisah dan tersendiri dan pada waktu kemudian. Kalau kita hidup di zaman grafirat ini, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Nasihat dari Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama diadili. Siapa rumah Allah itu? Umatnya. Sidangnya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dari mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dengan renungan ini akan membawa kita kepada penyelidikan kita pada sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya mengundang saudara semua untuk bertelut dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Engkau telah mengumpulkan kami umat-umat-Mu, kami yang lapar dan rindu akan kebenaran. Kami rindu untuk mengetahui nubuatan-nubuatan yang Engkau ungkapkan bagi umat-Mu pada zaman ini. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang suci, supaya pelajaran yang akan kami bahas nanti boleh dapat mempersiapkan kami menghadapi hadirat-Mu yang suci dalam grafirat contoh sayangan ini. Tolong kami Bapa, manusia yang lemah dan penuh kekurangan, ajar kami untuk menaruh harap sepenuhnya hanya kepada demikianlah firman-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami dari awal sampai kepada akhir
biarlah hanya namamu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Teringat dosa dan pelanggaran kami yang begitu banyak, ampunilah kami Bapa, seperti kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami, karena kami mohon ini semua atas Kristus Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada topik yang sangat menarik. Sebagai kelanjutan dari pembahasan kita mengenai pembukaan 7 meterai. 2 Sabat yang lalu kita sudah membahas meterai pertama sampai meterai ke-6. Maka pada saat ini, topik kita adalah mengenai membuktikan diam setengah jam di sorga bukanlah kedatangan Yesus kedua kali. Pembukaan meterai ke-7. Ini rangkaian pelajaran dari 7 meterai, dan inilah meterai yang terakhir, meterai yang ke-7. Oleh sebab itu, saya ingin merefresh kita punya pelajaran 2 Sabat yang lalu dalam webinar sebelumnya mengenai pembukaan meterai yang pertama sampai yang ke-6. Sebagai pendahuluan, saya ingin mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali bahwa sesuai dengan buku Acts of the Apostles halaman 585, inspirasi mengatakan bahwa semua buku Alkitab bertemu dan berakhir dalam kitab Wahyu. Wahyu meliputi seluruh sejarah dunia. Jadi kalau kita belajar kitab Wahyu artinya kita belajar seluruh sejarah dunia. Poin yang kedua, peristiwa dibukanya 7 meterai itu mengungkapkan buku Wahyu itu sendiri. Mulai dari pasal 6 sampai pasal 22. Jadi di sini kita mempelajari 7 meterai, berarti kita sudah mempelajari keseluruhan buku Wahyu, bahkan kita mempelajari isi Alkitab itu sesungguhnya. Seluruh sejarah dunia, mulai dari permulaan sejarah dunia sampai kepada penutupannya. Poin yang ketiga, karena malaikat itu mengatakan kepada Yohanes, aku akan menyatakan kepadamu peristiwa-peristiwa yang harus terjadi di kemudian. Jadi artinya di depan zamannya Yohanes, setelah tahun 96 tarik Masehi. Dan perkara-perkara mengenai 7 meterai ini yaitu persidangan penghukuman itu untuk memeriksa segala perkara dalam kitab itu. Kitab yang mana? Kitab yang termeterai dengan 7 meterai ini. Berikutnya, sesuai dengan buku manuskrip volume 9 halaman 7 mengatakan bahwa kitab yang termeterai dengan 7 meterai itu berisikan sejarah dunia mulai dari permulaan sampai kepada akhirnya, dan semua perbuatan manusia tercatat di dalam kitab itu. Karena kita berbicara penghukuman atau persidangan atau pengadilan, berarti dengan kata lain kita memberi nama buku ini adalah berkas acara perkara atau BAP dari semua umat kesucian dari zaman Adam sampai kepada penutupan pintu kasihan. Bukti yang lebih lanjut di dalam Christ Object Lesson halaman 294 paragraf 1 mengatakan bahwa keputusan para pemimpin bahwa mereka menolak Yesus Kristus sebagai anak Allah, Mesias yang dijanjikan, dicatat juga di dalam kitab yang termeterai dengan 7 meterai ini. Ini membuktikan ya, bahwa perkara-perkara yang di dalam 7 meterai ini, inilah yang diungkapkan dalam persidangan yang sudah dimulai sejak 1844. Berikutnya, secara ringkas kita akan melihat meterai yang pertama sampai meterai ke-6, sebagaimana yang sudah kita bahas waktu itu. Meterai pertama itu adalah periode umat yang dimeteraikan dari sejak Adam sampai kepada air bah, yang dilambangkan dengan kuda putih. Meterai yang kedua, yang dilambangkan dengan kuda merah, itu dari air bah sampai kepada Abraham. Meterai yang ketiga, dari Abraham sampai Yohanes, kuda hitam. Dan meterai keempat, dari Yohanes Pembaptis sampai kepada Augsburg Confession, perjanjian Augsburg 1530. Meterai yang kelima, dari perjanjian Augsburg 1530 sampai kepada 1755.
Itu adalah tanda-tanda zaman ya, 1755. Dan meterai ke-6 dari tanda-tanda zaman mulai tahun 1755 sampai kepada akhir dunia, sampai kepada kedatangan Yesus kedua kali. Sebagai pelajar-pelajar yang rajin dan belajar untuk menjadi yang bijaksana, maka kita melihat di sini. Oleh karena pasal 6, pembukaan meterai pertama sampai ke-6 ini mengakhiri ceritanya dengan akhir sejarah dunia, maka jelaslah bahwa secara kronologis, secara urutan waktu, pasal 7 tersisip di antara peristiwa dari permulaan pasal 6 dan peristiwa dari akhir pasal 6. Timely Greeting, volume 2, nomor 14, halaman 13 dan 14. Jadi kita melihat di sini, karena meterai yang ke-6 sesuai dengan pelajaran kita waktu lalu, dimulai dengan 1755 sampai kepada akhir dunia, sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kita melihat pasal yang ke-7 dari kitab Wahyu berada di dalam meterai yang ke-6. Oleh sebab itu, mari kita melihat peristiwa yang terjadi mendahului dibukanya meterai yang ke-7. Apa peristiwanya? Peristiwa apa yang mendahului dibukanya meterai yang ke-7? Di sana Wahyu pasal 7 ayat 1 dan 4 sampai 4, kita melihat di sana ada pemeteraian 144.000, yaitu buah-buah pertama yang berasal dari suku Israel. Di saat ditahannya 4 angin ini oleh 4 malaikat. Ya, inilah rombongan yang pertama 144.000 dari Israel. Kemudian Wahyu 7 ayat 9, setelah pemeteraian dari suku Israel, Yohanes menyaksikan pemeteraian rombongan besar orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Dari mana mereka berasal? Dari segala bangsa, dari suku dan bahasa. Itulah buah-buah kedua. Menurut Testimonies to Ministers 445, bahwa pemeteraian dalam Wahyu 7 ini, pemeteraian hamba-hamba Allah ini adalah sama yang ditunjukkan kepada Yeskel dalam Khayal. Yeskel berapa yang membicarakan pemeteraian? Yeskel 9. Dan di dalam Testimonies Jilid 3, halaman 267 mengatakan bahwa pekerjaan penghabisan bagi sidang adalah masa dimeteraikannya 144.000. Inilah pekerjaan pemeteraian bagi sidang Masehi Advent hari ke-7, di mana Tuhan akan mengumpulkan umatnya yang suci, buah-buah pertama, 144.000 orang-orang suci yang hidup. Untuk penjelasan yang lebih mendetail tentang Wahyu pasal 7, kita sudah mempelajari pada seminar-seminar kita sebelumnya. Wahyu pasal 7 dan Yeskel pasal 9 dalam webinar kami yang keempat dan kelima. Saya persilakan kepada saudara-saudara untuk menyaksikan kembali di link YouTube kami Pekabaran Bagi Zaman Ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat ajaran yang berkembang di antara kita sebagai orang-orang Advent hari ke-7 mengenai 7 meterai. Yang paling menonjol dari semua adalah ajaran dari Pendeta Uriah Smith. Apa pelajaran yang disampaikan oleh Pendeta Uriah Smith? Mari kita lihat. Bahwa diam setengah jam itu berarti 7,5 hari, bila menerapkan nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun, Yesus memerlukan 7,5 hari untuk kedatangannya yang kedua. Sunyi senyap di sorga, oleh sebab seluruh malaikat datang bersama Yesus pada kedatangan yang kedua kali. Dari ajaran Pendeta Uriah Smith ini mengatakan bahwa 7 meterai yang ke-7 itu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Pokok penyelidikan kita saat ini tak akan membuktikan bahwa diam setengah jam itu bukan kedatangan Kristus kedua kali. Oleh karena Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa adalah kebenaran yang akan membebaskan kita, yang memerdekakan kita, maka marilah kita memeriksa diri kita sendiri dengan seksama, memeriksa pemahaman kita dengan baik-baik. Marilah kita
supaya menjadi pelajar-pelajar yang terbuka untuk tidak merendahkan nubuatan-nubuatan, menyelidiki segala sesuatu yang diungkapkan, dan menerima yang sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Apakah ajaran ini adalah sesuai dengan ilham, sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat? Pola yang pertama yang kita tahu selama ini dalam sejarah sidang Tuhan, ya sepanjang sidang Allah zaman dahulu, bahwa ungkapan terang kebenaran, ungkapan yang belum diungkapkan dari kebenaran, yaitu mengenai nubuatan-nubuatan, tidak pernah Tuhan ungkapkan melalui sistem pendidikan duniawi, saudara. Tidak pernah. Atau tidak pernah Tuhan mengungkapkan melalui pandaian dan kepintaran manusia, saudara. Tidak pernah. Melainkan oleh kuasa dari Roh Allah. Karena apabila Roh itu datang, pekabaran itu akan datang. Dia akan memberitahukan kepada kita, ya, dia akan memimpin kepada kita seluruh kebenaran dan termasuk mengenai hal-hal yang akan datang atau nubuatan itu sendiri. Dan kita tahu bahwa pendeta Uriah Smith ini adalah bukan nabi. Dia adalah pendeta, otomatis mutlak, ya, sebagai umat kita tidak dapat bersandar kepada pengajaran-pengajaran yang tidak diilhami. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Tawarik 20 ayat 20, percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka engkau akan teguh jaya. Dan percayalah kepada nabi-nabinya, maka engkau akan berhasil. Oleh sebab itu, saya mengundang saudara dan saya untuk membuka buku yang tidak pernah salah itu. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1, 3-5 mengenai meterai yang ketujuh. Dibukanya meterai yang terakhir ini. Saya tidak includekan ayat 2 sebab ayat 2 dia membahas topik yang lain mengenai 7 trompet. Mari kita baca bersama. Ayat 1, Wahyu pasal 8. Dan setelah ia, yaitu anak domba, membuka meterai yang ketujuh, sunyi senyaplah di dalam sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Maka datanglah seorang malaikat yang lain, lalu berdiri pada sisi mezbah itu, sambil memegang sebuah perukupan emas. Maka setelah diberikan kepadanya banyak kemenyan, supaya ia mempersembahkan itu bersama-sama dengan doa-doa dari segala orang suci pada mezbah keemasan itu yang ada di hadapan tahta itu. Ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ayat 5, maka malaikat itu pun mengambil perukupan emas itu, lalu mengisinya dengan api dari mezbah itu, lalu mencampakkannya ke bumi. Maka terdengarlah suara-suara dan bunyi guru dan kilat dan suatu gempa bumi. Perhatikan dari 4 ayat ini, ayat 1, 3, 4, dan 5 ini, kita melihat pokok-pokok yang penting dalam dilepaskannya meterai yang ketujuh. Mari kita lihat pokok penting yang pertama dari ayat ini, supaya kita melihat alur ceritanya, apa yang terjadi sewaktu 7 meterai ini dibukakan oleh anak domba. Pertama, anak domba, yaitu Yesus, membuka meterai ketujuh masih dalam persidangan penghukuman. Sebagaimana yang kita sudah pelajari 2 sabat yang lalu, bahwa 7 meterai ini mengungkapkan atau memperkarakan umat-umat Tuhan dari sejak kejadian dunia, permulaan dunia sampai kepada penutupannya. Di dalam persidangan pengadilan sorga, Yesus membuka meterai yang pertama sampai kepada meterai yang ketujuh, saudara. Jadi dari ayat 1 ini mulai kita melihat bahwa Yesus sedang membuka meterai yang ketujuh masih sementara persidangan pengadilan berlangsung. Poin yang kedua, kemudian terjadi diam setengah jam. Yang ketiga,
malaikat lain datang berdiri di sisi mezbah, ya, meja itu, memegang sebuah perukupan emas. Yang keempat, dia mempersembahkan doa dari segala orang suci. Asap kemenyan naik ke hadapan Allah. Yang kelima, malaikat mengambil perukupan emas, dicampur dengan api, lalu dicampakkan ke atas bumi. Yang keenam, kemudian terdengarlah suara-suara dan bunyi guru dan kilat dan suatu gempa bumi. Inilah pokok-pokok penting dari ayat 1:3-5. Maka kita memberikan suatu bukti-bukti dari ayat 1:3-5 ini, bahwa diam setengah jam itu bukan kedatangan Kristus kedua kali. Inilah rangkaian peristiwa yang terjadi waktu dibukanya 7 meterai yang ke-7 itu. Nah, kita melihat, pertama anak domba itu membuka meterai ke-7 pada saat pengadilan pemeriksaan, menunjukkan masih berada dalam masa kasihan. Sedangkan kedatangan Yesus kedua kali itu setelah tutup pintu kasihan, bahkan setelah tercurahnya 7 bela, saudara. Jadi kita melihat di sini dari ayat 1 saja, diam setengah jam itu bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, dalam grafirat, imam besar bertugas untuk mempersembahkan doa-doa orang kudus. Ia masih bertugas di dalam bait suci sewaktu meterai ke-7 dibuka. Yesus imam besar kita masih bertugas di bait suci sorga, di bilik yang maha suci, pada waktu meterai yang ke-7 dibuka. Jadi jelas bahwa sidang penghukuman masih sedang berlangsung. Masa kasihan belum berakhir pada saat diam setengah jam itu. Karena sesudah sidang penghukuman ini berakhir, pengadilan berakhir, maka pintu kasihan ditutup. Dan tidak seorang pun boleh, ya, diizinkan untuk memasuki Ka'bah itu, sesuai dengan Wahyu 15 ayat 8. Sedangkan diam setengah jam, masih ada malaikat yang bertugas untuk mempersembahkan doa orang-orang kudus. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah diam setengah jam, kedatangan Yesus kedua kali adalah tidak alkitabiah, saudara. Alasan yang ketiga, bukti yang ketiga. Jika diam setengah jam itu adalah kedatangan Yesus kedua kali, ya, jika kedatangan itu, ya, Yesus membawa umat kesuciannya naik ke surga, maka tak perlu malaikat itu mempersembahkan doa mereka, karena umat kesucian sudah berada bersama-sama dengan Tuhan. Inilah bukti yang ketiga, saudara. Bukti selanjutnya, tidak perlu pencampakan bara api ke bumi, sebab pencampakan bara api itu artinya pencurahan kuasa Roh Suci. Nah, kalau pencurahan kuasa Roh Suci itu Pentakosta itu masih terjadi dalam masa kasihan, sebagaimana yang dialami oleh rasul-rasul dan 120 murid. 120 murid dalam Kisah 2 ayat 1-4, Pentakosta yang pertama. Dan sesuai nubuatan Yoel 2 ayat 28 dan 29, ada Pentakosta yang kedua, kuasa Pentakosta itu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Masih ada pekabaran Injil dengan kuasa Pentakosta itu. Ini membuktikan bahwa diam setengah jam bukan kedatangan Kristus yang kedua kali, saudara. Yang kelima, dan juga jika pembukaan meterai yang ke-7 itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, maka logika kebenarannya adalah hanya mereka yang berada dalam meterai pertama sampai yang ke-6 saja yang diselamatkan. Sehingga menunjukkan kurang lengkap meterai-meterai itu. Padahal umat kesucian dalam 7 meterai ini adalah 7 kelengkapan pemateraian umat sepanjang zaman dalam sejarah dunia ini. Kalau cuma 6 meterai aja yang diselamatkan, dipertimbangkan dalam pengadilan sorga, berarti meterai yang terakhir hilang semua orang. Karena kasus mereka tidak dipertimbangkan. Dosa-dosa mereka masih mengotori Ka'bah sorga. Ini menunjukkan bahwa diam setengah jam itu bukan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kembali, setelah itu terjadi, poin yang ke-6 adalah terdengar bunyi suara, guru, kilat, dan gempa bumi. Nanti kita akan mengetahui makna daripada arti bunyi suara, guru, kilat, dan gempa bumi di depan. Dari sini kita melihat
Ya, inilah bukti-bukti bahwa diam setengah jam bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk pendalaman yang lebih luas, saya mengajak kita untuk melanjutkan penyelidikan ini dengan mempertimbangkan firman-firman Tuhan, kutipan-kutipan roh nubuat berikut ini. Pertama, saya akan membawa kita kepada buku The Great Controversy, halaman 490. Pena inspirasi, Nabi Ellen G. White mengatakan, betapa hikmatnya pemandangan yang berhubungan dengan pekerjaan akhir penebusan itu. Betapa pentingnya kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya. Sekarang ini, pengadilan sedang berlangsung di dalam tempat kudus di atas. Ya. Sejak 1844, kita tahu kan? Pekerjaan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hamba Tuhan mengatakan, segera, tak seorang pun tahu berapa lama lagi akan berlanjut kepada perkara orang yang hidup. Artinya, sejak 1844 itu sampai hari ini sedang membahas perkara umat Tuhan yang sudah mati. Dan menurut nubuatan ini akan berlanjut kepada mereka yang masih hidup. Di hadirat Allah yang dahsyat, hidup kita akan diperiksa. Pada waktu ini, di atas segalanya, penting bagi setiap jiwa untuk memperhatikan amaran juru selamat. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. Jadi pengadilan orang hidup kita nggak tahu, saudara. Tapi itu akan segera. Tidak diberitahukan kepada kita. Makanya dikatakan kepada kita supaya berhati-hati dan berjaga-jaga. Kutipan selanjutnya, dalam buku yang sama, The Great Controversy, halaman 483 paragraf pertama. Dikatakan, pada waktu buku-buku catatan terbuka di dalam penghukuman, sidang penghukuman, kehidupan dari semua orang yang percaya pada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan orang-orang yang pertama sekali hidup di bumi ini. Pembela kita menyampaikan perkara-perkara dari masing-masing generasi secara berurutan. Materai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan dikatakan berakhir dengan siapa? Dengan orang-orang yang hidup. Jadi ada pengadilan orang mati, ada pengadilan orang hidup. Pengadilan orang hidup belum dikasih tahu kapan dimulai. Mari kita teruskan penyelidikan kita. Jadi dengan begitu maka kita melihat bahwa persidangan penghukuman terbagi dalam dua bagian sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah penghukuman atau pengadilan terhadap orang mati. Yang kedua, penghukuman terhadap orang hidup. Dan persidangan ini adalah terhadap umat Tuhan. Menurut The Great Controversy, halaman 480, paragraf yang pertama. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, diam setengah jam itu membagi persidangan penghukuman dalam masa kasihan. Dalam dua bagian. Pengadilan orang mati, diam setengah jam, dan pengadilan orang hidup. Untuk lebih mendetail, saya mengajak kita untuk terus, ya. Apa maksudnya bunyi suara, guru, kilat, dan gempa bumi? Sementara sidang penghukuman itu dibuka, Yohanes mengatakan, maka keluarlah dari takhta itu kilat-kilat, guru-guru, dan suara-suara. Dan keempat binatang itu tiada henti-hentinya, baik siang, baik malam mengatakan, suci, suci, suci Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Menurut Wahyu 4 ayat 5 dan 6. Inilah yang kita pernah bahas di dalam webinar kita yang ke-14. Mengenai Wahyu 4 dan 5, dibukanya sidang penghukuman itu. Suara kilat, guru, dan suara-suara itu adalah tiada henti-hentinya empat binatang itu memuliakan nama Tuhan. Sehingga terdengar seperti lambangnya adalah kilat-kilat, guru-guru, dan suara-suara. Menandakan persidangan itu dimulai. Kembali, sebagaimana kita sudah baca mengenai pembukaan materai yang ke-7. Tetapi sewaktu materai ke-7 dibuka, suara-suara ini berhenti selama berapa? Selama setengah jam. Sidang penghukuman itu untuk sesuatu saat telah berhenti. Dan setelah setengah jam berakhir, kemudian suara-suara guru-guru kilat-kilat itu terdengar kembali. Namun dalam susunan yang terbalik. Kalau kita baca
Wahyu pasal 8 tadi, suara-suara guru-guru kilat-kilat dan gempa bumi. Apa arti ininya saudaraku? Dengan bunyinya suara-suara guru-guru kilat-kilat dan gempa bumi menunjukkan bahwa persidangan sementara berlangsung, yaitu penghukuman bagi orang hidup. Mari kita lanjutkan, bahwa diam setengah jam bukanlah kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana kita sudah baca ayat tadi, bahwa ada kemenyan yang dipersembahkan. Kemenyan ini adalah lambang dari darah pendamaian, darah grafirat. The Bible Commentary, volume 7, halaman 971, paragraf yang pertama. Mengatakan, Wahyu 5 ayat 8, kita baca di sini, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan 24 tua-tua itu di hadapan anak domba, masing-masingnya satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Apa itu? Itulah doa orang-orang kudus. Mazmur 141 ayat 2, Efesus 5 ayat 2 juga menjelaskan bahwa kemenyan itu, ya, persembahan ukupan itu adalah doa-doa orang kudus. Lebih lanjut di dalam Bible Commentary mengatakan bahwa kemenyan ini melambangkan darah grafirat. Dia mengutip Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Setelah dibukanya meterai yang ketujuh. Ini terjadi setelah diam setengah jam. Apa katanya? Hendaklah setiap keluarga, setiap orang Kristen secara individu dan sidang mengingat bahwa mereka bersekutu erat dengan sorga. Tuhan memiliki kepentingan khusus, kepentingan istimewa pada sidangnya di bumi. Malaikat yang mengeluarkan asap dupa yang harum adalah untuk orang-orang kudus yang berdoa. Menunjukkan waktu dibukanya meterai yang ketujuh ini, umat kesuciannya sedang berdoa, menyampaikan doa, dan dipersembahkan di hadapan mezbah oleh malaikat itu. Menunjukkan bahwa masih dalam masa kasihan. Jadi persembahan kemenyan ini terjadi pada persidangan penghukuman bagi orang hidup. Waktu dimulai. Mari kita lanjutkan. Jadi pertanyaannya, apakah diam setengah jam itu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali? Jawabannya tidak. Alasannya, Yesus masih bertugas dalam bait suci surga pada pembukaan meterai ketujuh. Menunjukkan bahwa ia masih menjadi perantara dan pembela selama periode ini, selama periode meterai yang ketujuh. Mari kita lanjutkan. Berapa lama diam setengah jam ini? Kalau kita menghitung adalah 7 hari atau 1 minggu. Dengan berdasarkan perhitungan hari nubuatan Yeskel 4 ayat 6, ya waktu nubuatan 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Jadi 1 hari nubuatan itu sama dengan 360 hari. Kalau 1 hari sama dengan 24 jam, itu artinya kita menghitung 360 bagi 24, sama dengan 15 hari. Kalau setengah jam, berarti 15 bagi 2, sama dengan 7,5 hari, atau kira-kira 1 minggu. Pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi dalam diam setengah jam itu? Kalau itu bukan kedatangan Yesus yang kedua kali, karena itu tidak sesuai dengan Alkitabiah, maka apa yang terjadi? Kita tanya kepada Alkitab dan Roh Nubuat yang menjawab. Mari kita lanjutkan. Kita melihat Tuhan pertama-tama datang tiba-tiba ke bait sucinya, yaitu sidang. Sidang yang mana? Sidang Masehi Advent hari ke-7. 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan, sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi, penghakiman itu Tuhan menghakimi rumah Allah, umatnya. Kenapa? Karena umatnya dikasih terang besar. Tidak mungkin Tuhan menghakimi orang yang belum dikasih, atau orang-orang kafir yang belum dikasih terang. Pengadilan kepada mereka berbeda. Umat yang pertama dahulu dihakimi, rumah Allah, bait sucinya. Lebih lanjut, Maliaki 3 ayat 1 mengatakan, lihat, aku menyuruh utusanku,
supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, dengan tiba-tiba, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi menurut Maleakhi di sini, Tuhan akan datang dengan tiba-tiba mendadak. Artinya tanpa pengumuman, tanpa pemberitahuan. Sehingga nasihat dari Markus 13 ayat 33 tadi, berjaga-jagalah dan bersedialah. Kamu tidak tahu kapan pengadilan orang hidup itu akan dimulai. Inilah yang dimaksudkan Maleakhi 3. Dan di ayat yang ketiga, kalau saudara baca Alkitab terus Maleakhi 3, pertanyaan kepada kita semua. Siapakah yang bertahan menghadapi hari Tuhan yang besar dan mengerikan ini? Apabila ia datang ke bait sucinya, siapakah yang tahan berdiri apabila ia datang? Ini pertanyaan yang sangat menguji iman kita, saudaraku. Selanjutnya di dalam Yesaya 66 ayat 15 dan 19 dikatakan di sini, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebagian saudara-saudara kita memberikan interpretasi bahwa inilah kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah benar bahwa Yesaya 66 ini ayat 15 kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita baca selanjutnya ayat itu. Di ayat yang ke-19 dan 16 dan 17 banyak orang yang dibunuh oleh Tuhan. Ayat 19 dia mengatakan, aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput itu. Terluput dari mana? Dari pembantaian Tuhan, dari murka Tuhan di ayat 15 tentunya. Setelah Tuhan membunuh banyak orang, dia kasih tanda kepada orang-orang yang luput dari pembantaian Tuhan itu, kemana diutus? Kepada bangsa-bangsa, disebut namanya, yakni ke Tarsis, ke Pul, ke Lut, ke Mesek, dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan bahkan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Jadi Tuhan datang, lalu membunuh banyak orang, ada juga yang luput. Tidak mungkin ini adalah orang-orang kafir, karena Tuhan tidak mungkin mengutus orang kafir kepada orang kafir untuk menyelamatkan mereka. Tidak. Ini jelas Tuhan datang kepada umatnya, ke bait sucinya, seperti yang digambarkan 1 Petrus dan Maleakhi 3. Sehingga mereka disuruh Tuhan untuk pergi menginjil, memberitakan kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Seperti yang tadi kita sudah pelajari ya mengenai Wahyu pasal 7, 2 rombongan. Yang pertama adalah dari umat Tuhan sendiri, Masehat Venari ke-7, 144.000. Setelah itu dia akan mengumpulkan rombongan yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa. Masuk ke dalam sidang yang suci. Ini adalah ayat-ayat Alkitab di mana Tuhan akan datang dan menyucikan sidangnya. Mari kita tanya kepada Roh Nubuat. Di dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 277 mengatakan, Paskah itu di samping merupakan peringatan juga merupakan contoh. Bukan saja menunjuk ke belakang kepada kelepasan dari Mesir. Jadi Paskah itu bukan hanya kita cerita mengenai orang Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Bukan hanya itu. Tetapi juga ke depan kepada kelepasan besar yang Kristus akan selesaikan dalam memerdekakan umatnya dari perhambaan dosa. Saudara bisa melihat di sini bahwa Yesus akan datang melepaskan umatnya, memerdekakan umatnya dari dosa dan orang-orang berdosa. Jadi Paskah Mesir adalah contoh Tuhan akan membebaskan atau menyucikan umatnya, sidangnya, Israel pada zaman ini. Siapa itu? Masehi Advent hari ke-7. Mari kita lanjutkan. Di dalam Testimonis volume 5, halaman 690. Pena Inspirasi mengatakan, mari kita baca.
Bukti bahwa Tuhan akan menyucikan sidangnya. Mereka akan mempertanyakan dan mengkritik segala perkara yang timbul dalam pengungkapan kebenaran. Mereka mengkritik pekerjaan dan pendirian orang-orang lain. Mengkritik setiap cabang pekerjaan dalam mana mereka sendiri tidak mengambil bagian. Mereka akan makan dari kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan orang-orang lain. Sampai kelak, kata malaikat itu, Tuhan Yesus akan bangkit berdiri dari tugas pembelaannya di dalam Ka'bah kesucian sorga dan akan memakaikan dirinya dengan pakaian pembalasan untuk mengejutkan mereka datang secara tiba-tiba pada pestanya yang tidak suci. Maka mereka akan menemukan dirinya tidak siap bagi perjamuan kawin anak domba. Saudaraku, perhatikan di sini. Tuhan datang mendadak, mengejutkan mereka secara tiba-tiba. Kapan? Pada masa pengungkapan kebenaran. Untuk apa tujuannya? Untuk menyingkirkan orang-orang yang mengkritik pekerjaannya. Mengkritik cabang-cabang pekerjaan Tuhan. Mengkritik pengungkapan kebenarannya. Untuk memusnahkan orang-orang yang makan dari kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan orang lain. Makan apa ini ceritanya? Makanan rohani. Menerima teori-teori, pemahaman-pemahaman yang tidak dipahami oleh manusia-manusia yang tidak diilhami. Ya. Para pemimpin yang tidak diilhami. Maka Tuhan Yesus dikatakan di sini akan bangkit berdiri dari tugas pembelaannya dari tempat kesucian sorga dan memakaikan dirinya dengan pakaian pembalasan dan menghukum orang-orang ini. Kenapa? Karena mereka tidak siap bagi perjamuan kawin anak domba. Nah, kita diingatkan kepada perumpamaan Matius pasal 25. Ada dua kelas umat di situ. Dan Ellen White mengatakan di dalam The Great Controversy bahwa perumpamaan Matius 25 ini adalah pengalaman orang Advent. Jadi sidang Advent memiliki dua kelas umat. Dia yang bijaksana dan dia yang bodoh. Apa perbedaannya? Yang bijaksana dia memiliki apa? Minyak di dalam pelitanya. Dan menurut Christ Object Lesson, ada masa di mana Tuhan mengungkapkan kebenarannya. Dan 5 anak darah yang bijaksana ini, mereka memanfaatkan kesempatan istimewa itu dengan mengisi botol-botol mereka dengan minyak, yaitu extra oil, kebenaran tambahan. Sedangkan yang bodoh mengatakan apa? Mereka suam. Aku sudah cukup. Saya tidak memerlukan apa-apa lagi. Saya tidak memerlukan tambahan kebenaran. Apa yang saya pegang ini sudah cukup. Inilah kesuaman Laodikia itu. Makanya dikatakan mereka tidak siap. Siapa yang tidak siap? Mereka yang digambarkan dengan 5 anak darah yang bodoh. Saudara silakan melanjutkan untuk menyaksikan kembali webinar kami yang membahas tentang extra oil, minyak tambahan dalam perumpamaan Matius 25 dalam webinar kami yang ke-11. Ya, silakan saudara menyaksikan di link YouTube kami, Pekabaran Bagi Zaman Ini. Mari kita lanjutkan. Lebih lanjut, kedatangan Yesus secara mendadak ini dalam The Great Controversy 425. Sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di sorga, sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesali dosanya dipindahkan dari bait suci, akan ada pekerjaan pemurnian khusus. Apa itu? Yaitu pembuangan dosa di antara umat Tuhan di bumi. There is to be a special work of purification. Jadi waktu Yesus sementara bekerja sebagai imam besar di bilik yang maha suci sorga, ada suatu perhatian Yesus yang istimewa bagi umatnya di bumi ini. Pekerjaan istimewa, pekerjaan khusus, spesial. Untuk apa? Untuk menyucikan sidangnya. Di dalam Testimonies volume 5 halaman 211, 212 mengatakan bahwa bait suci Tuhan pertama sekali diadili. Dan dalam volume 3 halaman 266, 267 mengatakan bahwa pekerjaan penghabisan bagi sidang itu masa dimeteraikannya 144.000. Di sini kita melihat, saudaraku, bahwa hari pembalasan Tuhan ada di depan kita. Tuhan akan pertama kali datang ke bait sucinya, rumahnya,
tempat kudusnya, sidangnya, gerejanya di akhir zamannya, sidang Masehi Advent hari ke-7 akan disucikan. Hanya mereka yang siap bagi kedatangan anak domba itu yang masuk ke dalam perjamuan itu. Jadi, dari pembahasan Alkitab dan Roh Nubuat, bukti-bukti yang kita sudah melihat, peristiwa apakah yang terjadi selama diam setengah jam, saudara? Kenapa tiba-tiba terjadi diam setengah jam dalam pengadilan sorga? Penyucian sidang. Sidang Masehi Advent hari ke-7. Itu adalah satu-satunya peristiwa yang disebut di dalam Alkitab dan kesaksian, ya, Roh Nubuat, bahwa Yesus menyela pekerjaan perantaraannya. Jadi diam setengah jam itu masa reses. Ruangan persidangan diam, tapi majelis persidangan, ya, personil-personilnya, Yesus bersama dengan malaikat-malaikatnya datang untuk melaksanakan penyucian sidang. Mari kita lanjutkan. Setelah diam setengah jam, apa peristiwa yang terjadi setelah diam setengah jam? Kita datang kembali kepada ayatnya, Wahyu 8 ayat 5. Maka malaikat itu pun mengambil perukupan emas itu, lalu mengisinya dengan api dari mezbah, lalu mencampakkannya ke bumi. Maka terdengarlah suara-suara dan bunyi guru dan kilat-kilat dan suatu gempa bumi. Pencampakan api dari mezbah ini adalah sama dengan pencurahan kuasa roh suci hujan air. Itulah Pentakosta terakhir. Lalu terdengarlah suara-suara, bunyi guru, kilat, dan gempa bumi. Ini artinya persidangan kembali dimulai untuk tahap kedua, yaitu pengadilan kepada orang hidup. Karena kita sudah melihat penjelasan tadi di depan bahwa bunyi suara-suara ini adalah bunyi dari keempat binatang itu yang menyanyi suci, suci, suci setiap saat. Maksudnya setiap saat selama persidangan, pada waktu semua perkara umat Tuhan itu diperiksa. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Jadi, kalau setelah diam setengah jam, suara ini kembali, mereka memuji Allah di dalam persidangan, menunjukkan bahwa dimulainya pengadilan bagi orang hidup. Jadi, sebelum diam setengah jam adalah pengadilan kepada orang mati, diam setengah jam Yesus menyucikan sidangnya, maka setelah diam setengah jam, kembali lagi suara-suara itu diperdengarkan, menunjukkan pengadilan kepada orang hidup segera dimulai kembali. Mari kita lanjutkan. Maka sidang yang sudah suci, dia akan memasuki peperangannya yang terakhir. Apa yang dikatakan dalam Prophet and Kings 7:25. Dengan mengenakan senjata kebenaran Kristus, sidang akan memasuki peperangannya yang terakhir. Indah bagaikan bulan, cerah seperti matahari, dan hebat bagaikan bala tentara dengan panji-panjinya. Kidung Agung 6 ayat 10. Dia akan pergi ke seluruh dunia untuk menang dan memenangkan lagi. Sidang yang mana ini, saudaraku? Apakah ini sidang Laodikia yang suam? Bisakah sidang yang suam dikatakan indah bagaikan bulan, cerah seperti matahari, dan hebat bagaikan bala tentara dengan panji-panjinya, sehingga dunia akan takut melihatnya? Tidak, saudaraku. Ini adalah nubuatan mengenai sidang Tuhan yang suci. Masehi Advent hari ke-7 yang sudah disucikan, yang anggotanya adalah 144.000 orang-orang suci yang hidup. Maka dalam The Great Controversy 425, kemudian sidang yang akan diterima Tuhan kepadanya pada waktu kedatangannya yang kedua kali, sidang yang bagaimana? Akan menempatkan sidang di hadapannya dengan cemerlang dan tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu. Efesus 5 ayat 7. Sangat indah kan janji-janji dalam firman Tuhan ini? Sidang yang akan disambut oleh Yesus pada kedatangan yang kedua kali bukan sidang Laodikia, saudara. Adalah sidang yang sudah disucikan. Sidang yang mulia. Sidang yang tanpa cacat atau kerut. Mari kita melihat timeline dari gambar nubuatan ini. Kita sudah bahas dari materai pertama, kedua, ketiga, empat, kelima, dan keenam di periode yang lalu, webinar yang lalu. Kita sampai kepada pembukaan materai yang ke-7, dimulai dengan peristiwa-peristiwa mendahului dibukanya materai yang ke-7 adalah pemeteraian 144.000. Inilah peristiwa sebelum dibukanya materai yang ke-7. Dan materai yang ke-7 ini
Wahyu 18 ayat 1. Dengan penuh kuasa, malaikat yang gagah perkasa, dia penuh dengan terang kemuliaan surga. Apabila dia turun dan menggabungkan suaranya dengan pekabaran malaikat ketiga, maka bumi diterangi oleh kemuliaannya. Ini Writings 277. Inilah peristiwa di saat meterai yang ketujuh dibuka, di mana penghakiman kepada orang hidup dimulai. Tuhan ya, dengan pekabaran yang penuh kuasa akan memenangkan dunia ini. Setelah pekabaran ini selesai, maka tutup pintu kasihan. Turun 7 bela. Ya, ini garis-garis ini adalah 7 bela dicurahkan. Wahyu pasal 16. Dan setelah 7 bela, di akhir bela yang ke-7, baru Yesus datang kedua kali, saudara. Jadi kita melihat di sini peristiwa-peristiwa bahwa meterai-meterai ini saling meliputi antara satu dengan yang lain. Kita membahas waktu webinar 2 Sabat yang lalu, bahwa meterai yang ke-6, dia sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Pasti kita bertanya, loh, meterai ke-6 periodenya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi sudah dibuka, tapi meterai ke-7 belum dibuka. Kita ingat bahwa mempelajari meterai-meterai ini adalah mereka saling meliputi. Jadi meterai ke-6 dan meterai ke-7 ya, jadi dia overlap, meliputi antara satu dengan yang lainnya. Dan seluruh meterai-meterai ini dari pertama sampai yang ke-7 ya, terkecuali yang ke-7 karena yang ke-7 ini adalah pengadilan orang hidup. Tentunya dia dimulai dari saat sidang disucikan sampai kepada pekabaran berakhir kepada dunia, tutup pintu kasihan. Itulah umat Tuhan yang dimeteraikan. Karena kita berbicara 7 meterai, 7 kelengkapan kebenaran yang memeteraikan umat. Ini terjadi dalam masa kasihan. Dan meterai itu semuanya berakhir pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab itu saudaraku, kita sampai kepada akhir dari pembahasan kita, sampai kepada kesimpulan. Yang pertama, diam setengah jam di sorga bukanlah kedatangan Kristus kedua kali. Oleh sebab pembukaan meterai ke-7, Yesus masih bertugas dalam sidang penghukuman surga, yaitu dalam bilik yang maha suci bait suci sorga, sebagai imam besar kita. Yesus masih sebagai imam besar waktu membuka meterai yang ke-7. Yang kedua, setelah diam setengah jam, doa-doa orang suci masih dipersembahkan kepada Allah, masih dalam masih kasihan. Sedangkan kedatangan Yesus yang kedua kali itu terjadi setelah tutup pintu kasihan. Yang ketiga, berdasarkan Testimonies volume 5 halaman 690, The Great Controversy 425, Testimonies volume 3 267, volume 1 190, bahwa Yesus akan menyela tugas pembelaannya di bait suci sorga. Masa reses dalam diam setengah jam itu untuk melaksanakan suatu pekerjaan khusus bagi sidangnya di bumi, yaitu penyucian sidang Masehi Advent hari ke-7. Yang keempat, setelah diam setengah jam akan dicurahkan atau dicampakkan api, yaitu roh suci ke bumi. Itulah kuasa roh suci hujan akhir yang akan memenangkan dunia. Yang kelima, diam setengah jam itu membagi kedua persidangan pengadilan. Pertama dari tahun 1844 sampai diam setengah jam, yaitu pengadilan orang mati. Dan kedua setelah diam setengah jam, yaitu sampai tutup pintu kasihan. Itulah pengadilan orang hidup. Dan terakhir, kesimpulan yang keenam, kilat-kilat, guru-guru dan suara-suara menandai dimulainya pembukaan persidangan pertama, Wahyu 4 ayat 5. Sedangkan pada pembukaan persidangan kedua, setelah diam setengah jam, ditandai dengan bunyi-bunyi tersebut, namun dalam urutan yang terbalik, yaitu suara-suara, guru-guru, kilat-kilat, dan ditambah gempa bumi, yang menunjukkan bahwa pengadilan bagi orang hidup yang berlangsung di sorga dan diperluas sampai ke bumi. Wahyu 8 ayat 6. Demikianlah pelajaran kita yang membuktikan bahwa diam setengah jam itu bukanlah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Praise the Lord.